akhirnya memang di 70. Nah, kemudian umur apa namanya itu di umur yang bermasalah sebenarnya. Dari lahir ke umur 5 tahun, 10 tahun. Nah, kita tidak rasa itu bermasalah, mungkin orang tua kita yang merasa, karena di situ masa pertumbuhan kita. Nah, kita baru merasakan, sampai usia 40 biasanya sudah mulai, mulai kita terasa bermasalah. Apa yang bermasalah, saya tidak membahas lagi kehamilan ya, tidak membahas pernikahan, langsung aja di situ sudah mulai ada gejala, gejala, mau menuju menopause. Kalau kita sebut perimenopause, nah itu 40. Nah, rata-rata usia menopause wanita Asia, ya orang Indonesia itu sekitar 50. Nah, ada yang 52, 53, nah nanti sekitar itu, tapi rata-rata di 50, di kita. Nah, yang jadi masalah di sini atau yang dipermasalahkan, ada apa dengan menopause? Nah, mungkin itu. Uh, yang dikhawatirkan sebenarnya bukan hanya karena kita jadi tidak cantik, jadi tidak menarik, tapi dengan usia menopause kita lebih banyak mengalami gangguan, terutama penyakit. Nah, mungkin ibu-ibu merasa saya belum ada masalah, benar. Nah, tapi dimulai usia 40 itu mulai terasa. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Di usia 50 baru betul-betul kita terasa, oh ternyata saya sudah tua. Mungkin itu ya sekilas. Nah, kemudian ini masalah utama, slide berikutnya. Masalah utama pada usia lanjut, ya usia menopause, itu adalah penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif ini apa contohnya? Itu adalah seperti penyakit jantung. Nah, nanti kan pasti ibu-ibu merasa saya nggak ada masalah dulu jantung saya. Benar, semua orang juga sehat-sehat aja dulu jantungnya. Nah, mulai ada gangguan di saat usia di atas 50, yaitu setelah menopause, usia menopause. Kedua, penyakit yang sering degeneratif itu adalah stroke. Ketiga, eh, apa namanya? Kencing manis, DM. Nah, seperti seperti itu penyakit degeneratif akibat ketuaan. Nah, kemudian yang paling dikhawatirkan atau ditakutkan hampir semua orang adalah keganasan, yaitu kanker. Nah, memang ada beberapa kanker itu diserang usia muda, tapi hampir banyak kanker ini apalagi punya kita perempuan, kanker payudara, kanker serviks, mulut rahim, kanker ovarium, itu di usia menopause. Nah, terus slide berikutnya, itu wanita dianggap istilahnya ya sudah wanita apabila sudah mengalami haid atau menstruasi. Kalau belum itu masih ya dianggap anak-anak gitulah. Kita disebut wanita beneran itu ya kalau sudah haid. Kenapa patokannya haid? Berarti hormon kita itu sudah mulai bekerja dan berfungsi dengan baik. Sehingga patokannya yang paling awal adalah haid. Sampai akhirnya nanti terbukti kalau kita bisa hamil. Kemudian menats ini yang dimaksud menat adalah awal pertama kali kita haid. Umur berapa? Misalnya ada 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Mungkin di sini saya tambah aja kalau saya ingat. Jadi nanti ada pertanyaan ibu-ibu, dok sampai umur berapa kita tunggu anak haid? Ada anak-anak yang haid 13 tahun, 15 tahun. Nah, 16 tahun itu kalau nggak haid, nah itu harus ke dokter. Karena itu sudah tidak normal. Haid pertama kali ya Bu ya. Kalau haid 9 tahun, 10 tahun, 11 masih normal. Tapi ditunggu 16 nggak haid. Tapi kalau mau cepet 14. 14 tahun nggak haid itu udah harus ada apa dengan anak saya. Nah selanjutnya kalau memang ditunggu lagi 16. Itu paling udah terakhir. Kalau nggak haid di situ, nah nanti dokter yang periksa itu akan menjawab ada apa. Kira-kira seperti itu. Kemudian sampai kapan haid ini? Ya sampai usia kita menopause. Usia menopause seperti saya bilang tadi rata-rata di usia 50, 51, 52 gitu-gitu. Nah, menopause ini apa tandanya? Berhenti haid. Nah, haid, si menats tadi mulai haid, menopause berhenti haid. Nah, nanti ada lagi pertanyaan, dok, saya 2 bulan nggak haid. Nah, apakah sudah menopause? Nah, nanti saya jelaskan berikutnya. Intinya, pengertiannya menats dan menopause adalah mulai haid sampai berhenti haid. Kemudian pubertas. Pubertas itu sama seperti yang saya bilang tadi bahwa dianggap pubertas itu apabila sudah
uh, organ genitalia kita tuh sudah muncul semua. Istilahnya organ seksual, misalnya payudara sudah ada bulu kemaluan, udah ada bulu ketiak, seperti itu, sampai akhirnya juga haid sudah ada. Kemudian kalau yang namanya apa namanya tadi klimaks ini sama juga bahwa sampai kapan haid itu ada. Kemudian apa itu menopause? Slide berikutnya. Sebenarnya menopause itu adalah sama aja seperti saya jelaskan tadi, perdarahan atau haid yang sudah berhenti. Itu yang disebut menopause. Nah, apa patokannya? Seperti saya bilang tadi, 2 bulan berhenti haid apakah sudah menopause? Tidak. Jadi menopause itu harus 12 bulan, jadi setahun. Jadi ibu-ibu tuh kalau masih 6 bulan tiba-tiba ada haid lagi itu belum menopause. Nah, jadi tunggu setahun, beneran setahun, baru kita bilang sudah menopause. Nah, kemudian 5 tahun ini slide ini saya jelaskan. Slide berikutnya perimenopause itu disebut perimenopause yang seperti saya bilang tadi sebelum menopause, usia sebelum menopause itu biasanya 5 tahun ke kurang dari 50 misalnya atau 5 tahun setelah. Jadi rata-rata memang perimenopause itu dimudahkan aja 10 tahun. Misalnya usia 50 dia menopause, kita ambil patokan usia orang Asia. Jadi 10 tahun sebelumnya itu berarti usia 40 itu mulai perimenopause. Makanya nanti ibu-ibu banyak mengeluh di situ. Walaupun banyak juga tidak. Jadi biasanya di umur 45 baru mengeluh. Berarti pas 5 tahun sebelum menopause. Apa keluhannya? Bisa saja haidnya tidak lancar. Tidak lancar haid bagaimana? Tidak haid atau sebulan 2 kali atau haidnya itu banyak. Misalnya 7 hari bisa jadi lebih, bisa 10, malah kadang-kadang bisa 20 hari dalam sebulan. Nah, itu dianggap sudah ada gangguan. Nah, begitu juga setelah umur 50, kira-kira 5 tahun ke depan, 6 bulan tidak haid. Disangka sudah menopause, ditunggu, tiba-tiba bulan ke-7 haid. Nah, di bulan ke-7 itu malah kadang-kadang haidnya kayak orang mau melahirkan, pendarahan banyak. Nah, itu kira-kira seperti itu nanti sampai akhirnya dia betul-betul berhenti haidnya. Berhenti selama setahun. Kemudian, nah ini yang penting Bu, yang tadi kan cuma pengertian aja. Yang penting untuk kita ketahui, menopause apa masalahnya? Itu pertama. Yang pertama hormon. Kedua penyakit lansia, kemudian psikososial. Nah hormon ini seperti saya jelaskan tadi, kita kalau sudah muncul menarche tadi itu, sudah ada haid, berarti yang lain juga sudah berkembang, misalnya payudara, bulu kemaluan atau ketiak itu, sampai akhirnya sempurna lah jadi wanita, karena memang hormonnya sudah ada, hormon estrogen. Nah kemudian saat menopause itu hilang atau berkurang, berkurangnya banyak. Nah jadi dari anak-anak usia menarche kita tidak punya hormon estrogen itu. Jadi kita biasa aja, tidak haid, tidak ada apa-apa. Nah, begitu hormon itu sudah ada, mulai berfungsi, mulai kita haid segala macam sampai kita bisa hamil segala macam, terus sampai masanya habis. Nah, habis hormon berarti itulah menopause. Nah, jadi yang jadi masalah adalah begitu hormon ini habis, ada lain lagi masalah yang mengikuti. Salah satu yang mengikuti itu adalah penyakit tadi, penyakit degeneratif. Kalau ya disebut penyakit lansia, karena penyakit itu banyak muncul di orang tua. Seperti tadi saya bilang penyakit jantung, penyakit stroke, DM, osteoporosis, tulang keropos, ya, seperti itu. Nah kemudian akibat penyakit-penyakit itu, jadi kita berpengaruh juga di apa namanya ya, di mental kita, di psikologi kita. Jadi kita mudah marah, mudah tersinggung, berubah-ubah moodnya. Jadi ya jadi itu sudah sepaket kira-kira. Nah, ini tidak nyaman sebenarnya dari kita yang dulunya segar, wajah segar, pikiran segar, semua enak. Tiba-tiba seperti hilang. Nah, badan sudah tidak kuat,
jadinya pikiran juga sudah galau kalau bahasa sekarang. Jadi seolah-olah kita sudah tidak berguna gitulah. Jadinya berpengaruhlah ke mental. Makanya mungkin kajian ini salah satunya supaya tidak kena mental. Kalau bahasa sekarang kan supaya tidak kena mental. Nah, penyebab menopause kalau memang akibat umur, akibat alami berarti habis hormon, itu mungkin kita ya sudah bisa diterima lah karena orang lain juga seperti itu. Nah, ada beberapa kasus itu terjadi pada orang muda, belum waktunya dia menopause, tapi sudah menopause duluan. Nah, itu namanya menopause dini. Salah satu sebabnya akibat operasi, misalnya dia punya penyakit di kandungan. Nah, penyakitnya itu misalnya kista lah kita bilang, di indung telur. Karena hormon estrogen ini paling banyak di indung telur. Kemudian dibuang atau diangkat. Akhirnya apa namanya? Ovariumnya sudah tidak ada. Otomatis hormon estrogennya sudah sangat berkurang. Akhirnya dia gejala badan dia semuanya itu persis seperti orang menopause. Nah, itu yang biasanya sayang, tapi kadang-kadang memang nggak ada pilihan karena memang penyakitnya juga kalau nggak kita angkat mungkin juga akan membahayakan dia. Nah, di situ mungkin salah satu yang buat dilema. Kemudian ya kelainan bawaan atau ya penyakit yang memang berhubungan dengan hormon itu sendiri. Kemudian kita lanjut. Nah, ini mungkin gambar uh, organ reproduksi wanita. Kayaknya dulu juga udah pernah ya saya tampilkan. Coba gambar satu lagi berikutnya. Depan ya. Nah, ini mungkin bisa dipahami tapi apa namanya? Yang di tengah itu adalah rahim. Rahimnya nih dibelah begini. Jadi yang kiri kanan itu adalah tuba Fallopi. Ujungnya itu ada fimbre ya, kayak bunga gitu, kembang. Ah, yang di bawahnya itu ada bulat, terus ada bulat-bulat di dalamnya. Ah, itu adalah indung telur. Itu adalah penyimpan tempat penghasil ovarium. Nah, jadi penghasil sel telur itu adalah ovarium penghasil sel telur, sorry. Nah, sel telur itu yang menghasilkan hormon estrogen. Nah, seandainya itu diambil, seperti tadi saya jelaskan, tiba-tiba ada kista atau ada penyakit yang memang harus diangkat, dan terangkat dia, itu berarti dia sudah tidak ada lagi hormon untuk kita bisa haid, bisa hamil, dan lain-lain. Makanya ya susah juga ya memang kalau itu yang diserang. Nah, kemudian slide berikutnya, ini jumlah telur ya uh, yang diberikan Tuhan untuk kita kira-kira dari kita di apa namanya di kandungan ibu kita sampai kita tua. Nanti bisa dihitung ya berapa juta ini uh, yang diberikan. Dan ini kita apa namanya kita keluarkan setiap bulan. Nah, itu nampak ya jumlah telur 6 sampai 7 juta, 300.000 sampai habis. Nah, itu kita keluarkan mungkin nanti bisa hitung-hitungan sendiri. Cuma kita kan nggak tahu ya telur kita berapa. Ini kan perkiraan. Nah, nanti waktu hamil, lahir, masa pubertas. Nah, setelah ini dikeluarkan setiap bulan yaitu berupa haid. Walaupun kita hamil, tidak keluar haidnya, itu tetap keluar dia satu telur. Makanya hitungan rata-ratanya nanti waktu kita tua atau menopause memang sudah habis itu sel telurnya. Tidak ada tambahan lagi. Oke, slide berikutnya. Nah, wanita ini sangat tergantung pada hormon estrogen. Nah, itu makanya kalau hormon estrogennya tidak ada, tidak haid. Hormon estrogen terganggu, haidnya terganggu. Hormon estrogen yang tidak pas, sulit hamil. Jadi wanita itu tergantung itu. Saya tidak membahas ya hormon estrogennya untuk cantik. Ya memang itu juga kita cantik begini, kulit kita masih ketat, wajah kita masih bagus, itu memang karena estrogen. Nanti begitu estrogennya habis, otomatis kita juga tidak sadar tiba-tiba kulit kita kok sudah keriput. Nah, itu karena memang estrogennya sudah nggak ada lagi.
Nah, jadi, eee, wanita ini kalau diberikan estrogen selamanya sampai mati, kita nggak akan tua-tua, Bu. Jadi kita akan selalu cantik. Cuma karena kita estrogennya habis, makanya kita mengalami proses tua, yaitu usia menopause. Nah, kemudian setelah menopause itu proses generatif karena tua, itu memang nggak bisa dihindari. Yang terjadi adalah itu tadi seperti saya jelaskan, fungsi indung telur menurun, hormon estrogennya juga menurun. Nah, ini yang disimak baik-baik ya. Apakah ibu-ibu sudah mengalaminya? Keluhan-keluhan menopause. Nah, jadi jangka pendeknya, ya dia ada gangguan yang paling sering adalah vasomotor ini itu gejolak panas. Jadi kita itu kayak panas gitu badannya. Tapi bukan kepanasan seperti orang kebakaran sih, enggak. Ini hot flash ya namanya, tapi saya nggak tahu ya gimana rasanya, tapi katanya memang panas gitu. Nah, itu satu gejala yang paling sering. Kemudian keringat banyak pada malam hari. Nah, dibedakan ya Bu ya, dengan penyakit TBC juga berkeringat banyak malam hari. Kemudian jantung berdebar-debar. Ini jantung berdebar banyak Bu. Apa bapaknya sudah kawin lagi atau duitnya berkurang, tapi ini ada jantung berdebar-debar mungkin maksudnya gini, kita lebih mudah kaget kali ya atau apa. Jadi sudah lebih rentan, mungkin itu. Kemudian nah, keluhan kejiwaan sebenarnya bukan gila, tapi kita lebih mudah stres, lebih mudah melo, lebih mudah ya mungkin ibu-ibu rasa kalau yang udah rasa dulu nggak begini, nah gitu. Ini sekarang kok udah lebih ini, nah itu udah ada keluhan menopause gitu. Nah, keluhan urogenital. Jadi urogenital ini keluhannya paling sering itu Bu, karena hormon tadi berkurang, estrogennya, itu kalau kulit mungkin kita bisa nampak karena kulit dia tambah keriput, ini udah turun semua. Nah, di dalam badan kita juga sudah mulai turun. Misalnya rahim kita mulai kendor, seperti itu. Jadi kandung kencing juga mulai kendor. Nah, paling sering adalah kita tidak bisa menahan kencing. Misal nih, tiba-tiba kita ketawa atau bersin, nah itu kencing juga ikut seret keluar seperti itu. Nah, itu salah satu tanda keluhan pada urogenital. Terus vagina mulai kering atau uh, berhubungan mungkin sudah tidak nyaman. Jadi udah mengarah ke situ. Nah, mata mungkin udah jelas ya Bu ya. Kayak saya sekarang ini udah harus pakai kacamata. Ya karena memang sudah waktunya. Terus rambut ada yang rontok atau berubah warna, jadi memang itu salah satu gejalanya. Nah, paling sering keluhannya itu adalah panas tadi, itu tinggi, hampir 50-75%. Nah, panasnya itu bagaimana? Ya di dada, di leher, di wajah, di bahu, panas rasanya, pokoknya tidak nyaman. Nah, ini juga sering ini, sulit tidur. Dulu mungkin di apa namanya, di mana-mana bisa tidur. Sekarang sudah nyaman semuanya, belum tentu bisa tidur. Ini salah satu juga gejalanya. Kemudian stres tadi ya itu tadi. Kadang kita tidak bisa diberi beban lebih sedikit langsung merasa kok sudah stres banget gitu. Padahal dulu biasa aja. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian keluhan kejiwaan yang merasa gelisah, merasa takut, yaitu tadi mudah tersinggung, lekas marah, depresi, gangguan konsentrasi yang biasanya kita dulu gampang mungkin baca, belajar, mengerti, kok sekarang lambat, nah seperti itu. Kemudian gangguan libido. Jadi gangguan libido maksudnya nggak terlalu ini lagi lah seperti muda dulu. Kemudian ini gangguan urogenital, saya jelaskan lagi. Jadi biasanya nyeri senggama. Karena apa? Karena estrogennya sudah menurun, cairan apa istilahnya ya, cairan vagina itu pun sekret lah ya, sekret vagina mulai sedikit, jadi vagina mulai kering. Jadi biasanya saat berhubungan mulai tidak nyaman. Kemudian keputihan, infeksi, itu bisa juga karena kita seiring waktu tambah tua gini, hormon sudah berkurang, daya tahan tubuh kita berkurang. Jadi penyakit atau kuman lebih mudah menyerang. Makanya lebih sering mungkin keputihan atau infeksi di vagina. Kemudian pendarahan pasca senggama. Nah, ini
agak hati-hati di sini. Karena ini kalau ada keluhan ini mungkin harus pap smear dulu. Kita memastikan bahwa pendarahannya itu karena eh, apa namanya? Karena keluhan apa tadi menopause atau CA cervix, CA mulut rahim, kanker mulut rahim. Nah, kita pastikan dulu pendarahannya karena apa. Kemudian kata-kata pada vagina. Ini kata pada vagina ini biasanya karena infeksi akibat dari keputihan. Kemudian keluhan urogenital ini, nah yang paling sering, tapi ini biasanya sudah umur, kebanyakan sih rata-rata di atas 60 ini, kalau masih umur panjang. Prolap uteri, jadi rahim kita, karena tadi estrogennya sudah hilang atau sudah habis, jadi rahimnya itu udah kendor, jadi otomatis dia keluar. Nah, ini namanya prolap uteri. Ada yang keluar setengah, ada yang masih bisa keluar keluar masuk, ada yang memang udah keluar nggak bisa masuk lagi. Nah, kemudian nyeri berkemih. Nyeri berkemih itu biasanya karena infeksi. Jadi memang karena sudah tidak pas lagi lah. Jadi mudah infeksi di saluran kemih. Nah, ini kencing seperti saya bilang tadi tidak bisa ditahan. Kalau udah penuh itu harus dibuang. Kalau enggak pasti terkencing ya istilahnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian jangka panjang. Ini osteoporosis yaitu tulang keropos. Jadi densitas tulangnya hilang sehingga kita terpleset sedikit udah patah. Nah, kok dulu mungkin ibu lompat-lompat tali apa segala macam kok jatuh bolak-balik aman. Tapi di usia menopause nggak usah jatuh, terpleset aja bisa patah. Nah, ini yang paling ditakutkan penyakit jantung. Karena jantung kita ini juga sangat berpengaruh dengan hormon estrogen. Begitu dia turun hormonnya atau menghilang, otomatis dia juga ikut uh, istilahnya begini, kerja jantungnya itu jadi lemah. Nah, kalau kita nggak prepare, ya lebih mudah serangan jantung. Nah, ini demensia. Demensia ini kita jadi lupa semuanya, jadi nggak ingat apa-apa. Jadi ya pikun ya. Ini mungkin coba, ini obatnya memang kita harus banyak belajar. Maksudnya membaca, mengaji mungkin. Jadi untuk menghindari cepat pikun. Nah, kemudian, nah apa itu osteoporosis? Saya jelaskan lebih detail. Penyakit tulang yang ditandai dengan berkurangnya kepadatan tulang sehingga tulang menjadi fragil atau mudah patah. Nah itu keluhannya kadang-kadang tidak ada keluhan, tiba-tiba terpleset patah terus. Kadang nyeri kayak nggak nyaman, bentar-bentar kayak harus ditaruh apa salap ya, balsem ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ya terakhir patah tulang. Nah ini mungkin gambaran tulang ya, ibu bisa lihat. Ada gambaran yang memang bagus dalam artian tulang normal, terus yang tulang sudah hilang. Menakutkan memang kita lihat gambarnya. Terlalu berbeda. Tapi begitulah saat kita sudah tua. Nah, kemudian ini beberapa kondisi apa namanya tuh badan kita, tulang kita dari yang awalnya sangat lurus tulang belakang bagus gitu sampai akhirnya bungkuk seperti itu. Nah, itu karena memang kepadatan tulang tadi berubah kita tidak sadar, tiba-tiba kok sudah bungkuk. Nah, itu kira-kira gambarannya. Kemudian kehidupan seksual di masa menopause. Nah, ini sebenarnya kalau kita tidak terlalu apa ya berpikiran mungkin biasa aja ya, tapi kebanyakan orang memang sangat mencemaskan ini kondisi ini. Karena apa? Khawatir tidak bisa seperti dulu lagi, takut nanti ditinggal atau bagaimana. Nah, sebenarnya kita ini cemas itu karena kita tidak mengerti gitu. Kita tidak mengerti perubahan badan kita atau diri kita sehingga kita aduh nanti gimana ya kok udah menopause, aduh gimana. Jadi belum terjadi pun biasanya sudah cemas. Kemudian setelah kita cemas atau kita galau, pasangan kita mungkin memanfaatkan situasi itu. Oh ya memang sudah nggak benar ini ya. Ada. Sampai akhirnya entah karena alasan itu, mungkin poligami atau berpisah. Jadi kira-kira sebenarnya menopause ini bukan hal yang harus ditakutkan, tapi memang harus dihadapi. Nah, perubahan fisik ya. Kita memang nggak usah menopause saja. Kalau yang dari kurus menjadi gemuk seperti gambar ini, semua orang kan akan merasa ada yang hilang, ada yang kurang, ada yang berubah. Kenapa saya begini? Tapi memang ini
banyak faktornya, berubah dari yang sangat langsing menjadi banyak faktor. Bisa memang karena proses diet kita salah, kita nggak ada olahraga, atau karena pengaruh kontrasepsi, atau keturunan, atau ada penyakit, atau karena terapi obat-obatan, banyak sebabnya. Tapi intinya perubahan dari kurus menjadi gemuk ini aja kita sudah stres, belum lagi perubahan yang dari cantik tiba-tiba jadi tua. Itu pasti juga tidak nyaman. Nah, kemudian masa menopause dengan berakhirnya haid tadi, otomatis kita sudah tidak subur. Misalnya orang akan tanya, "Dokter, apakah saya akan bisa hamil lagi?" Itu otomatis sudah tidak bisa, karena ovarium tadi sudah tidak menghasilkan lagi ovum, indung telurnya. Jadi ya nggak ada yang bisa dibuahi. Jadi nggak mungkin bisa hamil. Jadi masa suburnya sudah berhenti. Nah, ini kan seperti di sini masa menopause kehidupan seksual tidaklah padam. Sebenarnya dorongan seksual tidak menurun asal kesehatan umum baik. Jadi mungkin di sini kita dibantu oleh olahraga, diet, dan pikiran. Pikiran kita harus merasa bahwa kita baik-baik saja. Jangan merasa kita tua atau merasa kita sudah nggak berguna. Kedua, dengan latihan fisik, maksudnya badan kita sehat, entah karena olahraga, entah diet atau apa, pokoknya kita sehat gitu, tidak ada penyakit, tidak stroke, tidak penyakit jantung, DM. Nah, jadi kita selalu sehat, sebenarnya tidak terlalu bermasalah di masa menopause. Nah, hampir banyak kan di masa menopause tuh orang salah satulah penyakitnya. Bisa karena DM yang membuat dia kelihatan lebih nggak sehat, bisa karena stroke atau malah karena jantung atau osteoporosis. Jadi itu yang membuat dia seolah-olah seperti beneran menopause-nya. Tapi kalau sehat-sehat aja rasanya menopause itu seperti bukan hal yang harus ditakutkan. Kemudian kemampuan mencapai orgasme tidak berubah sebenarnya, maksudnya seksualnya masih normal-normal saja, tinggal kita, cara menghadapinya aja. Intinya bukan gara-gara menopause sudah nggak bisa orgasme. Nah, kemudian, ini penelitian di Amerika ya. Dari 356 pasangan menopause, 60% itu seksualnya masih normal. Maksudnya tidak ada ngaruh bahwa dia sudah menopause. 20% menurun, 20% malah meningkat. Nah, di sini mungkin kita bingung ya. Atau mungkin bisa saja secara psikologis dia sudah tidak ada beban karena anak udah besar, berhubungan pun tidak mungkin hamil lagi. Jadi santai aja malah dia lebih menikmati hubungan seksualnya di masa menopause. Nah, sekarang penanganannya. Nah, penanganannya itu dilakukan secara terpadu dengan berbagai keahlian sebenarnya. Tapi di kita kayaknya jarang ya, nggak ada orang konsultasi menopause tuh. Saya juga belum pernah ya datang pasien dokter, bagaimana mengatasi ini menopause, saya nggak ada. Orang biasanya kalau sudah sakit sakit lain baru datang, baru kita tahu oh sudah menopause. Bukan gara-gara menopause-nya dia cari dokter. Nah, sebenarnya pendidikan atau istilahnya informasi itu penting supaya dia mengerti tentang badannya, bisa menerima dan bisa apa istilahnya menghadapinya itu dengan tenang sehingga tidak tambah merasa sakit. Ada terapi memang kita kasih hormon untuk pencegahan dan pengobatan, tapi ini juga tidak bisa lama. Maksud saya tidak bisa kita seumur hidup kasih obat itu terus. Nah, itu kira-kira. Kemudian ini obatnya itu gunanya menghilangkan keluhan. Apa keluhannya? Ya udah itu yang kita obati. Mencegah osteoporosis, penyakit jantung, kanker, dan Alzheimer. Eh, jadi apa ya? Ada, tapi nggak banyak memang orang mau. Karena memang orang kita nih hampir banyak tunggu sakit dulu, baru kita berobat. Kemudian ini ada terapinya seperti yang di slide itu terapi hormon. Menopause dulu, estrogen turun dulu, harus diganti estrogen. Sebenarnya yang paling gampang itu mengganti estrogen. Cuman yang jadi masalah adalah estrogen tuh nggak ada lagi. Jadi estrogen yang kita ganti itu adalah yang dibuat pabrik. Maunya kan dibuat Tuhan ya. Nah itu. Kalau ada, nah baru kita aman. Kemudian nanti ada ini jenis-jenis obat, ada juga tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya yang ini Ibu bisa baca-baca aja di internet tumbuhan apa yang menyebabkan yang bisa memperlama menopause atau mengobati gejala menopause. Ini ada beberapa yang contoh tumbuhannya. Yang paling mudah di kita kayaknya di Jawa, di Aceh, di mana aja ini gampang di Indonesia adalah kedelai.
Ya, kacang kedelai bisa berbentuk tempe, tahu, atau digoreng, pokoknya dari bahan kedelai. Kemudian bengkoang. Nah, bengkoang pun saya rasa murah juga dan gampang, enak juga dimakan. Nah, ini red clover ini mungkin nggak ada di kita ya. Mungkin di negara ini saya juga nggak ngerti bunganya bagaimana. Tapi kayaknya saya ini kayak semanggi ya, semanggi merah gitu. Nggak ngerti juga saya. Satu lagi black cohosh ini ada saya baca-baca di Amerika Latin pohonnya. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak, apa enggak. Cuma menurut saya kedelai dengan bengkoang udah bisa ini Ibu stok di kulkas. Nah, kemudian slide berikutnya, tips menghadapi masalah menopause. Nah, sebenarnya gampang aja. Menyadari seperti saya bilang tadi, kita belajar ininya tahu tentang perubahan kita, bahwa ini sudah proses kehidupan. Terus pandang dunia ini ke depan, jangan merasa rendah diri, merasa saya sudah tua, merasa saya sudah nggak berguna. Jangan seperti itu. Kita tetap merasa bahwa kita tetap paling baik, ya apa, kamu baik apa? Paling oke lah menurut kita. Terus tetap merasa wanita seperti pada pada umumnya. Ya, kalau mau bersolek silakan, mau penampilan bahwa ini silakan. Jangan gara-gara kan saya sudah tua, nggak perlu lagi saya ini, nggak perlu ya. Jadi akhirnya kita memang sudah diri kita bahwa kita sudah tua. Jadi kalau sakit pun kita, "Oh, iya ya, saya udah tua." Mungkin itu salah satu tips menghadapi menopause sehingga banyak kita lihat orang-orang di luar sana umur 60, 70 kok nggak kayak 60, 70 karena memang mungkin dia menolak tua ya, istilah sekarang. Yaitu caranya dengan dia nggak menganggap diri dia bahwa sudah tua. Kemudian ini yang penting dan kayaknya ini banyak ini orang buat. Cari kesibukan. Misalnya ya aktif berorganisasi, kembangkan hobi, itu kan banyak ya sekarang. Mendalami agama, ikut kajian ya, itu hampir banyak. Jadi mungkin kita ketemu banyak orang, apa istilahnya berbuat banyak. Jadi kita merasa masih dibutuhkan. Jadi itu mengobati bahwa kita masih muda. Berolahraga, nah ini penting sebenarnya, cuman mungkin saya juga mau ngasih tahu ya, sebenarnya olahraga itu bukan saat kita sudah menopause. Nah itu, sebenarnya saya pun mungkin belum juga menjalankannya. Olahraga itu saat kita muda, gunanya itu di saat kita menopause gitu. Tapi kita sekarang saat muda, saya nggak ngerti apa memang kita nggak ada waktu untuk olahraga atau memang kita tidak merasa perlu olahraga karena masih kuat. Nanti aja waktu sudah tua. Nah, saat udah tua, malah kita sebenarnya sudah agak susah berolahraga. Harusnya muda berolahraga gunanya di masa sekarang, saat masa menopause. Nah, tapi kalaupun memang sudah lewat, di masa muda tidak sempat berolahraga, ya kita tetap berolahraga sekarang, cuman memilih olahraga yang aman untuk orang-orang menepus. Jangan semangat betul, tiba-tiba sudah patah tulang. Jadi olahraga mungkin yang paling aman, jalan kaki, jalan cepat. Kalau lari pun lari bukan seperti orang-orang lari ya, ya lari seininya. Terus sepeda pun mungkin sepeda semampunya, bukan jangan dipaksa. Nah, kemudian ada senam juga. Di sini kan ada saya sebut nih senam sek. Maksudnya mungkin kayak senam kegel ya, karena memang kan sudah kendor tadi itu. Eh, Otot-otot sudah kendor semua karena hormon udah turun. Jadi kita senam untuk menguatkan otot-otot vagina. Jadi saat berhubungan mungkin tidak terlalu lagi menimbulkan masalah. Kemudian kalau memang masalah ini nggak bisa diatasi, seperti yang saya sebutkan tadi, ya silahkan ke dokter. Mungkin dokter bisa memberi pencerahan, terapi sehingga dia mungkin lebih percaya diri. Ya udah yang terakhir ini mungkin yang paling pentingnya tetap harmonis, romantis dengan suami. Jadi di sini kita memang butuh suami yang mengerti dan kalau bisa muji-muji terus ya, walaupun udah tua tetap dibilang masih cantik, ya mungkin itu pengaruhnya besar kali ya. Sehingga kita merasa oh masih oke gitu. Nah, ini sekilas ya saya yang punya perempuan udah ya menopause. Ini sekilas saya jelaskan sedikit pada laki-laki. Nah, jadi laki-laki namanya andropause. Itu penurunan kalau kita tadi hormon estrogen, laki-laki itu hormon testosteron. Nah, pada laki hormonnya selalu ada dia. Perubahan tidak begitu jelas, tidak seperti wanita. Jadi tidak tahu kita ini udah habis atau belum. Nah, itu tidak tahu kita. Tapi hampir banyak dia sampai mati masih ada. Kemudian perubahan yang bertahap dia mungkin sama seperti kita, lelah, kehilangan tenaga, perubahan emosi juga ada, perubahan keinginan seksual ada yang seperti tadi ya bertambah atau malah berkurang.
Kemudian penurunan dan kekuatan otot ini tergantung itu tadi juga olahraga. Kalau dia olahraga yang dari muda, biasanya waktu tuanya tetap masih oke. Tapi kalau dari muda nggak olahraga, waktu tua memang langsung nampak perubahannya. Antisipasi ya tetap sama juga dengan kita pertahankan gaya hidup sehat. Kemudian pengobatan hormon, ada juga pengobatan hormon apa namanya mereka testosteron. Oke, mungkin itu aja saya baca apa namanya saya share ininya dengan sangat cepat karena saya juga tidak tahu nanti kira-kira mau diskusi tentang mana. Jadi mungkin saya kasih waktu diskusi lebih banyak daripada presentasi. Mungkin itu dulu. Ada yang mau bertanya silakan. Ya, terima kasih Dokter Nova atas penjelasan materinya. Ya, Saya, mudah-mudahan bisa dipahami. saya cukup terhibur melihat ini gambar-gambar kartunnya. Menarik sekali, Masya Allah. Sudah cocok dengan umur. Membantu mengurangi ketegangan menuju menopause. Baiklah, berikut sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan di sini di kolom chat. Namun sebelumnya saya juga ingin memberikan kesempatan dulu kepada Ummahat melalui pertanyaan langsung, bisa raise hand atau langsung bertanya. Adakah di sini Ummahat yang ingin bertanya secara langsung? Karena belum ada, saya menuju ke kolom chat dulu. Yang pertama, ada Umi Imas. Ahwan dokter izin bertanya, bagaimana bila usia di atas 53 sampai 55 tahun masih haid? Apakah berbahaya untuk kesehatan? Mohon penjelasannya. Yang kedua, ada juga yang prameno mengalami haid dengan pendarahan yang banyak dan sulit berhenti. Itu kenapa ya dok? Jazakillahu khair dokter. Silakan dokter Nova untuk menjawab dahulu pertanyaan dari Umi Imas. Iya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi usia berapa? Di atas 55? Iya, Ya, masih. jadi kan ya, tadi kan saya mengambil ukuran rata-rata orang Asia ya, menopause itu usia di 50-an. Nah, mungkin di sini usia 55 kan kebanyakan harusnya sudah berhenti ya. Tapi ada beberapa kasus atau beberapa ibu-ibu belum berhenti haidnya. Nah, bisa saja sel telurnya mungkin lebih banyak dari yang kebanyakan atau memang dia lebih sehat. Jadi ada pengaruh gaya hidup juga bisa memperlambat menopause. Kemudian atau dulunya dia tidak terlalu cepat menarche-nya. Jadi lebih masih stok sel telurnya masih ada. Tapi memang kalau sudah setahun, kita kan tadi setuju ya patokannya setahun, itu 12 bulan, berhenti beneran. Nah, itu kita kalau ada pendarahan setelah itu, kita harus memikirkan itu penyakit, bukan lagi haid. Nah, di bawah itu masih boleh kita mikir haid. Tapi supaya lebih aman juga untuk kita, kalau usia seperti itu masih ada haid atau kita anggap pendarahan, harus diperiksa. Salah satu yang paling gampang seperti saya sebut tadi adalah Pap smear. Nah, di Pap smear itu banyak yang bisa kita dapat. Salah satu kan keganasan di mulut rahim. Otomatis biasanya dokter kalau udah Pap smear dia pasti ada USG. Jadi sekalian dia lihat rahimnya, apakah bengkak atau apa, endometriumnya, apakah tebal atau apa. Ini kan udah saya jelaskan dulu ya, yang penyakit-penyakit pada kandungan. Jadi kalau tersingkirkan semuanya, misalnya tidak ada kanker, tidak ada miom, yaitu pada endometrium juga tidak tebal, ya kita yakin bahwa aman-aman aja. Kalau masih teratur aja ya sudah, tidak ada masalah. Berarti masih agak panjang selesai haidnya. Nah itu yang nomor satu ya. Yang nomor dua, Nomor pada pramenopause. pendarahannya sangat banyak. Apakah itu Ya, berbahaya? itu yang nomor dua ya, pertanyaan nomor dua ya. Nanti. Ya, jadi pendarahan yang sangat banyak, ada yang berbahaya, ada yang tidak. Semua itu nggak bisa kita lihat dari jumlah darah. Nah, kalau memang itu tanda ya, tanda atau keluhan sehingga membawa pasien ketemu dokternya, itu kira-kira. Dia kalau masih normal, pasti dia nggak akan cari dokternya karena merasa haid saya normal. Nah, ini kan tidak normal. Di situ salah satu yang membuat dia ketemu dokter. Nah, tetap sama seperti yang tadi. Kalau pendarahannya sudah berlebihan, kita anggap kalau secara medis itu haid itu
sebenarnya 3 hari itu paling sedikit, paling banyak 7 hari, kira-kira seperti itu. Nah, lebih dari itu tergantung pribadi masing-masing. Ada juga orang yang 10 hari. Nah, kedua, jumlah darahnya kita biasanya menghitung dari jumlah pembalut. Ada sehari 2, 3, atau malah kadang ada 10, itu udah sangat berlebihan. Ketiga, satu lagi yang gangguan haid, sebulan 2 kali haidnya. Nah, bisa awal bulan 7 hari, akhir bulan 7 hari. Jadi siklusnya pendek. Nah, kebanyakan yang pendarahannya yang sangat banyak ini atau darahnya keluar sangat banyak, itu memang ada gangguan biasanya di rahimnya. Bisa mulut rahim, bisa badan rahim. Nah, mungkin itu harus dicek kalau yang pendarahannya banyak. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada masalah. Nah, di situ baru kita anggap gangguan hormonal. Salah satunya karena masa perimenopause, berarti karena mau habis haid. Nah, itu kira-kira. Ya, Ada baik lagi? dokter. Ya, terima kasih begitu ya Umi Imas. Untuk selanjutnya ada Umi Putri. Silakan Umi Putri bertanya langsung kepada Dokter Nova. Baik, naam. Jazakillahu khair Umi Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Nova, salam Ya, kenal. Ya, ya, selamat saya kembali. dengan Putri Umu Alia. Izin bertanya, Dok. Jadi ini Ya, anak usia menjelang 50 tahun. Nah, bulan ini anak tuh ada eh, mengalami haid gitu. Tapi jaraknya tuh deket baru 10 hari terus udah mens lagi gitu, dokter. Nah, ini mungkin sama kalau di tadi pertanyaan yang awalan itu dokter yang nomor 2 memang tidak terlalu banyak, istilahnya bukan sampai pendarahan sih kalau saya melihatnya masih jadi kayak flek-flek hitam, tapi kalau dibalik ventilatornya kan kelihatan jadi modelnya tuh kayak ada cairan darah gitu, dokter. Sampai sekarang tuh udah ini sekarang yang kedua itu masih hitam-hitam gitu dan kalau dibalik itu masih kelihatan seperti darah gitu, cair pekat gitu warnanya. Nah, untuk itu gimana menyikapinya, Dok? Saya perlu konsul ke dokter atau pap smear sebaiknya, Dok? iya. Jadi ini Sementara saya ulang sedikit untuk Pak Smir ya. Jadi kita memang wanita ini seperti saya bilang tadi, di usia kita menopause kita lebih mudah kena kanker, keganasan tadi. Nah, salah satunya paling banyak wanita itu adalah kanker mulut rahim. Nah, dari semua kanker yang ada di badan kita, yang bisa dideteksi, istilahnya deteksi dini, cuma kanker mulut rahim, yaitu dengan Pap smear. Jadi sebenarnya ada keluhan, tidak ada keluhan, Pap smear itu sangat dianjurkan sebenarnya. Nah, siapa yang dianjurkan Pap smear? Kita memakai istilah berhubungan seksual ya, tidak memakai umur. Jadi wanita yang sudah berhubungan seksual setelah 3 tahun. Karena di luar negeri orang kan mungkin berhubungan tanpa menikah ya. Jadi mereka patokannya seksual. Nah, kita mungkin baru berhubungan seksual setelah menikah. Jadi bisa kita ambil patokan setelah menikah 3 tahun kita Pap smear. Nah, Pap smear itu kapan diulang lagi? Seandainya hasilnya normal, kita ulang per tahun, 1 tahun. Nah, sekarang ada Pap smear yang lebih akurat, istilahnya memang lebih mahal, tapi saya lupa berapa biayanya. Yang tadi saya sebut setahun-setahun tuh Pap smear sederhana. Ini ada yang lebih bagus lagi. Kalau nggak salah saya ya, saya soalnya di Aceh ini belum ada yang minta Pap smear itu, jadi saya pun jadi lupa. Kalau nggak salah saya 2 tahun dia bertahan. Misalnya 2 tahun sekali boleh kita Pap smear, nggak setahun. Nah itu gunanya untuk menenangkan kita bahwa kita mulut rahim kita aman, tidak ada sel ganas. Jadi kalau terjadi hal seperti ibu sebut tadi, kita udah yakin terus ini bukan karena kanker. Berarti ada sesuatu yang lain. Nah, kita ke dokter boleh, begitu di USG ternyata rahim kita normal. Berarti kita juga di situ sudah aman. Nah, kita bisa mengambil bahwa ini perimenopause juga mau habis, tapi belum habis. Nah, ini kan usia tadi 50-an, kan kita ring bisa 5 tahun lebih dari 50 itu. Jadi mungkin ini mau habis tapi belum habis. Memang di sini banyak perempuan kan galau, mau sholat kah, gimana kah gitu. Karena setiap ini mesti ada yang coklat. Tapi secara ilmu kita tetap memakai patokan haid 3 sampai 7 hari. Kalau ibu merasa itu bukan haid, ibu boleh ibadah. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau mau lebih tenang, ya memang harus ke dokter. Karena harus dipastikan dulu darah itu memang dari mulut rahim karena kanker atau memang karena hormon. Hormon tadi estrogen yang mau habis, jadi dia seperti
Kalau bahasa kami itu break to bleeding. Jadi memang ada seperti itu. Nah, Baik. Ini sebenarnya normal ya, dokter ya. Jadi memang ya cuman normal kalau harus di ya ya seandainya Pak smearnya normal, USG normal gitu, itu ya kita ambil patokan pemeriksaan sederhana ya yang bisa kita kerjakan, kita bisa menganggap bahwa itu gangguan hormon karena mau menopause. Nah, menjelang. seperti itu. Masya Allah. Baik dok, Masya Allah. Jazakillahu khair pencerahannya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Dokter Nova. Umi Putri juga sudah mendapatkan jawabannya ya. Berikutnya dari Umi Desi Liana. Silahkan Umi Desi mengajukan. Naam, jazakillah khair, Ufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya dokter, minta maaf belum bisa buka kamera karena sambil bikin karbol ini dokter. Membentuk Ya, nggak hobi apa-apa. untuk membentuk hobi Ya, untuk menyambut masa menopause. ya itu positif itu. Hal yang sangat positif. Iya dokter. Ya baik. Bentar dokter. Ada telepon Ya, masuk, saya off dulu teleponnya. Atau suara saya kedengeran dokter? kedengaran, Bu, kedengaran. Oh baik. Ya, dokter, yang ingin saya tanyakan, tadi kan di masuk masa usia menopause itu kemudian timbul banyak penyakit degeneratif dan juga banyak Ya, keluhan yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu ya dokter ya. iya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tadi terkait dengan hormon estrogen ketika masuk masa menopause, apakah kemudian yang tadinya sejak gadis itu misalnya kalau di kulit wajahnya itu nggak berjerawat gitu, tipikal yang normal-normal aja, kemudian nanti di masa menopause dia bisa bisa kemudian timbul jerawat gitu dokter? Sampai sebegitunya efeknya kah dokter? Hanya itu saja dokter. Ya, terima kasih, Bu. Jadi Nah, sebenarnya tanda dari kulit kita itu sebenarnya bukan dari jerawat. Mungkin kan orang lihat jerawat banyak, jerawat sedikit, langsung orang berasumsi itu dari hormon estrogen. Ini banyak jerawatnya, estrogen banyak, bukan seperti itu. Jadi jerawat itu salah satunya sebenarnya bukan dari hormon juga, bisa dari kulit dia sendiri terlalu sensitif sehingga begitu kena debu atau apa dia langsung infeksi. Nah, jadi yang patokan menopause itu adalah dari densitas kulit kita yang dulunya ketat, kan kita mungkin bisa lihat kulit kita dengan anak kita aja lah mungkin. Itu dia masih sangat ketat gitu. Kita mulai agak kendor mungkin karena belum menopause, mau menopause. Tapi sama nenek kita itu memang jauh banget, dia berlipat-lipat kendornya. Nah, itu betul-betul memang sudah habis. Nah, sebenarnya estrogennya jadi gini, sumber estrogen di tubuh kita sebenarnya bukan satu-satunya dari ovarium, bukan. Cuman di ovarium itu yang paling banyak, paling tinggi. Seandainya ovariumnya sudah habis, jadi masih ada di lemak. Jadi mungkin ibu-ibu yang gemuk di sini beruntung. Karena lemaknya banyak. Jadi estrogennya masih agak banyak. Makanya ibu gemuk itu dengan ibu kurus, coba nanti ibu-ibu perhatikan sama pengajian, kulitnya memang lebih ketat daripada yang kurus. Kalau kita lihat. Kedua, apa namanya nyimpannya ya di lemak itulah yang selain dari ovarium. Makanya, tapi sebenarnya jangan juga diambil, oh nggak apa-apa kalau itu saya gemuk aja, jangan jangan kurus biar ada estrogen. Tapi nanti lain lagi penyakit orang gemuk. Tapi maksud saya di lemak itu juga ada estrogen, bukan tok di ovarium. Tapi paling banyak di ovarium. Nah, patokannya bukan di jerawat. Kalau memang dia habis apa namanya tadi? Habis hormonnya sudah menopause ternyata berjerawat, mungkin ada sesuatu di kulitnya. Nah, itu kalau seperti itu yang saya sarankan coba ke dokter kulit. Mana tahu pas kebetulan aja dia kena jerawat di usia menopause. Ya, seperti itu, Bu. baik, terima kasih jawabannya dokter. Jazakillah khair. Ya. Ya, terima kasih Bu Dokter Nova, juga Umi Desi. Ada lagi pertanyaan untuk Ibu Dokter? Baik, saya ini ada Umi Hisyam. Silakan Umi Hisyam. Umi Hisyam. Umi Hisyam, raise hand, silakan. Mic-nya dibuka dulu, sayang. Bisa Janur. Oh iya. Ya, udah. Oke. Kemut lagi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran Umi Catur, izin bertanya Bu Dokter. Ana Ya. sekarang usia menjelang 45, 44 sih. Pada usia 42 saya sempat pap smear, dinyatakan normal, bagus. Hanya saya setiap haid itu hanya kisaran 3 sampai 4 hari setelah saya angkat kontrasepsi. Karena dulu saya sempat kontrasepsi itu berapa tahun ya? Cover-T 2 kali, sempat 1 copot karena aliran darah banyak. Jadi dulu saya nggak pernah 3 sampai 4 hari. Minimal itu 15 hari, maksimal 20 hari. Nah, ketika berhenti diambil cover-T-nya jadi 3 sampai 4 hari. Kemudian kemarin bulan Agustus saya sempat tidak haid 1 bulan. Sekarang lancar lagi, malah semakin maju. Apakah itu salah satu ciri dari menopause? Karena di keluarga kami itu 45 sudah menopause semua, Dok. Kami 6 bersaudara perempuan semua. Jadi mungkin saya warning ya, mau 45 gitu, siap-siap gitu. Gitu, Dok. Pertanyaannya itu saja. Jazakillahu khairan. Ya, terima kasih. Jadi ini saya bahas tentang puberti ya, istilahnya IUD ya. Jadi IUD ini emang efek sampingnya dia itu banyak darah haidnya. Nah itu memang. Jadi ibu mengalaminya itu sebenarnya kategori normal pendarahan, tapi memang terlalu banyak kalau 15 hari saat ada IUD. Karena apa? Kan jadi banyak tinggal ibadahnya karena setengah bulan. Maunya ya memang banyak sih dia. Maksud saya gini, maunya dulu itu saat pakai IUD lebih dari 7 hari, ibu ke dokter, mungkin ada dikasih obat supaya tidak sampai 20 hari atau 15 gitu. Sehingga kan mungkin ibadahnya lebih banyak. Kalau ini kan kayaknya lebih banyak haidnya daripada ini karena pasang IUD gitu ya. Nah ini kan sudah Maaf, Dok, selesai. saya menyela. Pasang cover-T-nya itu hanya 3 tahun karena dia lepas sendiri yang pertama. Pasang Oh, kedua tidak berhasil karena pakai tang kecil kekecilan, tang gede kegedean. Akhirnya lepas dari sana tidak pakai gitu, Dok. berarti selama 3 tahun cuma. Selebihnya tetap banyak darahnya. Sebelum pakai, setelah menikah sebelum pakai biasa normal 7, 8 hari, 9 hari. Ketika selama pakai cover-T 3 tahun itu ya kayak gitu banjir terus. Banyak. Nah, lepas berarti sudah nggak banyak lagi. Iya, malah sekarang paling 4 hari, 5 hari lah paling top, Dok. Ya. Ya, jadi sebenarnya cover-T itu seperti saya bilang tadi, dia memang haidnya lebih banyak. Nah, cuman selebihnya dia aman, lebih nyaman lah kita. Cuma haidnya aja emang lebih banyak. Nah, sekarang tanpa haid, tanpa IUD, tanpa KB, ibu haidnya 3 sampai 5 hari paling banyak. Itu normal. Karena haid normal kita paling sedikit emang 3 hari. Nah, sebenarnya gini, haid itu kan siklusnya itu tumbuh endometrium pertama dimulai dari runtuh dulu. Runtuh itulah haid, kemudian tumbuh, nanti runtuh lagi gitu. Nah, sebenarnya proses runtuhnya itu 3 hari. Cuman mungkin ada yang memang sekaligus bisa runtuh, ada yang memang pelan-pelan sehingga butuh sampai 7 hari. Nah, kalau ibu dari yang 20 gara-gara puberti sekarang 3 hari sampai 5 hari itu normal, tidak ada masalah. Nah, apakah ini tanda mau menopause? Kalau menurut saya belum. Kalau menurut saya, kalau ibu masih haid 3 sampai 5 hari, itu belum menopause. Menopause itu walaupun memang benar, mungkin keluarga cepat menopause, sehingga mungkin ibu juga akan menopause. Jadi kalau ibu mau prepare, boleh aja dengan cara itu tadi, gaya hidup sehat. Olahraga, makan yang ini, berpikiran positif, istilahnya ya cari kesibukan tadi, sehingga kita tidak teringat-ingat dengan menopause. Karena pasien saya di umur 37 ada menopause. Nah, di situ kadang-kadang begini juga, umur 44 ini menopause, kadang belum tentu menopause. Saya itulah pasien ada yang datang seperti itu saya pancing dulu supaya keluar lagi haidnya. Kadang-kadang ovarium ini dia tidak bekerja, tapi dia tidur, Pak istilahnya ya. Kan harusnya dia otomatis ya bekerja setiap bulan, bekerja keluar haidnya. Ini dia tidak kerja, istilahnya tidur. Jadi kita bangunin dia dengan cara kasih obat, nanti kita lihat keluar nggak. Nah, ada beberapa orang itu keluar. Nah, sebenarnya dia belum menopause. Cuman nggak bekerja aja ovariumnya gitu.
nggak dikeluarkan. Nah, kenapa dia nggak bekerja? Itu banyak faktor. Karena kan haid itu hubungannya di kepala, di ovarium, di endometrium, di rahim. Salah satu yang gangguan, dia tidak akan connect antara kepala, rahim, dan indung telur. Jadinya paling sering sebenarnya orang kita yang gangguan di sini. Contoh nih, saya aja dulu masih gadis, umur berapa ya, ikut kalau sekarang UTBK ya namanya, dulu MPTN, itu saya belajar terus sehingga saya tidak haid. Nah, maksudnya stres gitu. Jadi membuat gangguan haid gitulah. Begitu bulan berikutnya haidnya kayak orang pendarahan. Nah, maksud saya mau saya bilang kalau ininya terganggu, kita juga akan terjadi gangguan haid, belum tentu itu menopause. Nah, makanya menopause itu gak gampang dibilang, oh menopause ya enggak. Tunggu 12 bulan. Baru kita bisa bilang menopause. Kadang-kadang hanya gangguan hormon, salah satu gangguan hormonnya gangguan pikirannya atau kelelahan. Mungkin Ibu bisa kalau safar jauh segala macam harusnya sudah haid, ternyata haidnya nanti pas sampai ke rumah. Harusnya jadwal haid nih, misalnya pergi kemana ya, keluar kota jauh gitu. Karena karena perjalanan, karena pikiran, kan kita safar itu kan pasti tidak nyaman. Baru haidnya sampai ke rumah lagi. Karena memang ininya yang nggak connect dengan badan kita sehingga ketunda haidnya. Jadi bukan karena mau menepus. Mungkin itu, Bu. Baik, syukran jazakillah khairan, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Dr. Nova dan juga Umi Hisyam. Berikutnya pertanyaan dari ruang chat dari Umi Yuli. Assalamualaikum, izin bertanya dokter tentang hormon Ya. estrogen juga. Kalau di masa premenopause saya sering bermasalah. Kadang muncul, kadang tidak. Ada rasa nyeri-nyeri di sekitar payudara baik kiri maupun kanan. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu sempat bengkak, sudah diperiksa ke dokter, alhamdulillah diberi obat dan sembuh. Jika keluhannya sama muncul kembali, apakah harus periksa lagi ke dokter? Dan apakah jika ada riwayat orang tua ada kanker payudara, apakah saya juga bisa mengalaminya juga? Syukran jazakillah khairan katsiran atas penjelasannya. Silakan dokter. Ya, jadi kalau masalah payudara, kalau nyeri dan ada riwayat memang dikasih obat sembuh, itu memang bukan dari gejala menopause. Berarti ada sesuatu, apakah itu infeksi, apakah itu karena hormon. Jadi kan kadang kita kayak mau haid itu kan keras gitu, payudara kayak kesentuh aja sakit. Nah, jadi boleh diperiksa lagi supaya lebih aman. Kedua, masalah kanker payudara, itu kan kanker payudara itu ada hubungannya dengan hormon estrogen. Makanya kalau orang ada kanker payudara, terus ada kanker ovarium itu indung telur, itu seturunan itu. Nah, salah satu kena, entah ovarium, entah payudara, itu kemungkinan memang keluarganya lebih tinggi untuk kena. Jadi kalau sudah ada keluarga yang kena, disarankan memang diperiksa lebih detail. Kalau sekarang kan, kalau payudara kan ada mamografi, memang lebih nyeri mungkin ya, tapi itulah pemeriksaan yang aman. Atau sadari periksa payudara sendiri itu mungkin bisa untuk ada benjolan. Jadi begitu ada benjolan mamografi. Begitu dapat langsung ke dokter. Jadi kalau masih kecil bisa diangkat tumornya aja. Kalau udah gede mungkin payudaranya sekalian diangkat sampai di kemo kan itu biasanya lebih menyakitkan. Jadi mungkin sadari itu yang paling penting karena memang sudah ada ininya bakatnya. Satu lagi dengan USG sering-sering karena walaupun keluarga kita kena kanker payudara, kitanya mungkin kena kanker ovarium gitu karena dia seturunan itu karena penyebabnya estrogen gitu mungkin. Ya, baik Dokter Nova, terima kasih penjelasannya. Begitu ya, Umi Yuli, penjelasan dari Bu Dokter Nova. Baik, Umi Sina, dipersilahkan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Masya Allah, Masya Allah. Saya mau bertanya atau bingung juga ya. Tadi saya nggak mengerti pembicaranya apa gitu. Mungkin terlalu berat ya dengan saya ya. Jadi spakmir itu apa? Terus tadi kantong besar, kantong kecil itu apa? Jadi nggak mengerti sama sekali. Maksudnya kemana gitu? Itu
kita mesti pasmir ya Ustaz, Bu Dokter. Pasmir itu Iya, apa gitu. Jadi terus kantong yang tadi Hisam bicarakan itu apa gitu saja, Bu Dokter. Saya sedikit kurang, bukan sedikit, malah nggak paham dari tadi apa maksudnya, kemana bicaranya apa, jadi sama sekali nggak ngerti. Kalau misalkan kayak yang tadi masih agak mengerti, tapi kalau udah mungkin harus kita sakit dulu atau bagaimana jadi kita bisa mengerti atau bagaimana. Apa mesti kayak saya yang nggak mengerti, boleh juga dikasih tahu Bu Dokter? Jazakillah khairan kasih iya. tahu Dokter. Jadi mungkin saya memang tidak mengulang lagi Pak Smir karena pertemuan kita yang dulu itu sudah membahas tentang Pak Smir dan kok nggak salah ingat saya ya, dulu topiknya itu penyakit-penyakit pada genitalia. Jadi di situ ada miom, ada kanker, ada kista. Iya, itu Salah ingat Ustaz, Bu Dokter. ya. Nah, salah satu pemeriksaannya itu di situ Pak Smir. Nah, gitu dulu. Ah, Makanya tadi saya sudah tidak mengulang lagi. Nah, hmm. cuman nggak apa-apa kita review sedikit. Jadi saya ulang lagi, perempuan ini, kita ini ya sama aja juga sih laki-laki sama perempuan. Cuman laki-laki itu dia lebih banyak, misalnya kalau ibu-ibu ada dengar kanker prostat, misalnya gitu ya. Nah, perempuan itu sering kita dengar kanker mulut rahim. Nah, seperti itu. Ya, ini kita ambil dua aja umpamanya. Nah, atau saya ulang sedikit lagi, wanita paling banyak menderita kanker payudara, nomor 1. Nah, itu kalau dari urutannya itu wanita pertama payudara. Kedua baru kanker mulut rahim. Ketiga kanker indung telur, gitu Bu. Nah, kita tidak membahas payudara. Itu tadi saya bilang kalaupun mau diperiksa sekarang ada alat namanya mamografi. Ibu bisa ke dokter bedah kalau payudara, bukan ke dokter kandungan. Nah, selesai payudara, kita ke kanker nomor 2 untuk wanita, yaitu kanker mulut rahim. Dari semua kanker tadi, kita bisa mendeteksi dini, istilahnya gini, belum sakit dia. Ibu bilang tadi, apakah harus sakit dulu saya baru cari dokter? Nah, kan gitu ya. Itu pertanyaan paling benar sebenarnya, yang paling bagus itu. Sebenarnya wanita tidak, seperti saya bilang tadi, untuk kanker mulut rahim, ada pemeriksaan dini yang belum kejadian atau baru mulai tumbuh, kita udah tahu. Nah, gitu. Wah, ibu udah mulai nih tanda-tanda mau kanker. Nah, gitu kira-kira. Aduh, gimana jadi dok supaya nggak jadi kanker beneran? Nah, kan gitu ya maunya kita. Oh, diginiin bu. Nah, sudah selesai kan? Nah, apa yang harus diperiksa? Itulah Pap smear. Nah, kapan diperiksa Pak Smir itu? Apakah semua wanita begitu lahir? Anak saya baru lahir dok, bayi 5 hari. Apa Pak Smir kah? Kan gitu ya. Nah, wanita yang berhubungan 3 tahun, setelah 3 tahun berhubungan. Makanya tadi saya kalau kita nggak pakai pernikahan ya, karena sekarang mungkin juga ada orang yang berhubungan belum menikah. Jadi kita pakai patokan umur, misalnya nih di luar negeri 16 tahun sudah mulai berhubungan seksual. Berarti 19 dia udah perlu Pak Smir. Nah, misalnya gitu, Bu. Nah, kalau saya mungkin karena panjang sekolahnya dulu, saya menikah di umur 27, berarti umur 30 saya mulai pasmi. Nah, keluar nanti hasilnya, Bu. Begitu keluar ternyata bersih, tidak ada sel ganas. Berarti selesai. Nah, kita kan mau tahu lagi kapan diulang ini. Diulang per tahun, setahun sampai kita meninggal. Itu sebenarnya aturannya. Nah, memang hampir banyak orang begitu ada keluhan baru cari dokter. Nah, syukur-syukur waktu ada keluhan kita periksa normal. Tapi begitu kita periksa ternyata ada sel kanker, kalau masih bisa diobati secara tanpa operasi, mungkin masih bagus. Tapi kan hampir banyak nanti keputusannya operasi dan kemoterapi atau radiasi. Jadi udah berat. Nah, sekarang saya ulang lagi ke Pak Smith. Nah, ada lagi sekarang pengobatan untuk kanker mulut rahim itu. Bukan kanker ya, kita anggap sebelum kanker ini ya, kalau istilahnya lesi prakanker istilahnya. Itu kita bisa apa namanya? Vaksin. Jadi seperti bayi lah, bayi supaya tidak sakit campak. Nah, kita bawa kan, tolong divaksin anak saya supaya kekebalan badannya sehingga tidak kena virus campak. Nah, kita perempuan juga bisa divaksin untuk biar nggak kena kanker itu.
Nah, karena apa? Penelitian kanker mulut rahim sebabnya itu virus HPV. Mungkin Ibu udah dengar. Nah, virus itu. Jadi supaya terhindar dari kan mungkin gini nih, kita kan nggak tahu di badan kita ada virus itu atau tidak. Dan virus itu sekian persen bisa buat kita jadi kanker mulut rahim. Supaya tidak beneran jadi kanker, akhirnya kita vaksin badan kita kasih kekebalan supaya tidak beneran jadi vaksin. Nah, itu Ibu bisa ke dokter, nanti Ibu akan disuntik 3 kali. Nah, kalau untuk vaksin ya. Nah, tapi pada prinsipnya yang paling penting dulu kita cek apakah ada atau tidak itu Pak Smith. Nah, bagaimana pemeriksaan Pak Smith? Itu hanya 2 menit. Cuman yang lamanya buka celananya, Bu, yang lama. Hampir semua perempuan malu. Aduh, kayak mana nih, nggak enak nih. Nah, itu yang lama. Goyang-goyang dulu, pokoknya lama lah. Tapi pengambilan sampelnya cuma segini doang, udah selesai. Hasilnya mungkin 3 sampai 5 hari kemudian. Itu kira-kira, Bu. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa saya jelaskan lagi. Jazakallahu khairan Ustazah. Bu Dokter, terima kasih banyak. Insya Allah paham. Cuman saya tidak paham tadi yang kantong. Saya tidak mengerti yang dimaksud kantong apa yang Ibu tanya. Yang Ummu Hisam yang tadi apa namanya yang pendarahan apa sampai 20 hari terus 5 hari dipakai kan jadi 5 hari terus tadi nggak pakai jadi apa pendarahannya sampai 20 hari itu apa? Itu dia memakai spiral, Bu. Oh, Nah, beliaunya memakai spiral untuk kontrasepsi. Selama beliau pakai kontrasepsi itu pendarahan haidnya itu sampai 20 hari. Nah, tapi begitu beliau buka, lepas nggak ada lagi kontrasepsi, tinggal 3 sampai 5 hari. Itu tadi. Ya. Baik, Dokter. Jazakillah khairan kasihan Dokter. Iya. Ya, begitu ya, Umi Sina. Terima kasih, Dokter. Saya juga mau izin bertanya, Dokter Nova. Iya. Di luar takdir saya menerima sebagai wanita yang nantinya akan mengalami menopause. Ada hal baik secara medis atau secara fisik kenapa wanita harus mengalami menopause? Karena tadi dari yang disebutkan sepertinya kok bikin tegang semua ya, gitu. yang saya tahu saya hanya mengalami hal baik masalah ekonomi tidak perlu beli pembalut aja sepertinya begitu. Namun adakah hal lain yang secara fisik atau hal lain yang mungkin ya saya perlu tahu mengenai menopause ini? Terima kasih Dokter Nova. Ya, ini saya jawab secara medis ya Ibu ya. Saya tidak jawab secara agama ya. Mungkin kenapa kita dikasih masa menopause gitu ya maksudnya ya. Kenapa nggak seperti laki-laki sampai selamanya terus kita gini-gini. Nah, dari secara fisik kita kalau dikasih terus-terusan telur itu ya selain pembalut kita habis itu tadi uang kita apa namanya kita kalau punya anak ya ini resiko ya bukan harus terjadi resiko kehamilan banyak itu kan salah satu saat persalinan itu kan jadi pendarahan. Jadi rasanya memang menurut saya memang walaupun nih ini udah melenceng ya tapi nggak ada masalah. Wanita diharapkan hamil itu usia produktif istilahnya ya usia produktif. Usia produktif ideal wanita hamil melahirkan itu usia 20 sampai usia 35. Nah, usia produktif dan aman untuk hamil dan melahirkan. Tapi dengan zaman yang mulai apa namanya nih, wanita sama dengan laki-laki ya Pak, emansipasi wanita. Jadi wanita ini udah sekolahnya tinggi-tinggi sekarang. Akhirnya dia di umur 20, 21, 22 tidak mikir menikah. Nah, seperti saya menikah di umur 27, sudah kaget gitu. Oh, harus menikah ya nah, gitu. Harusnya kan di umur 27 sudah 5 harusnya anaknya. Nah, kalau terus-terusan misalnya hamil 2 tahun sekali kita bilang ya mungkin di umur berapa kita berhenti hamil. Mungkin itu. Saya sebenarnya juga tidak terlalu pasti ya kenapa, tapi saya membayangkan dari segi medis sangat berisiko kalau kita hamil terus. Umur misalnya 4. Tapi pasien saya memang paling tua umur 49. Pernah hamil. Coba Ibu bayangkan umur 55, 52 kita masih hamil kayaknya gimana gitu ya. Nah, itu mungkin satu. Kedua, ya nggak tahu juga saya, mungkin pengaruh badan, karena saya nggak bisa jawab juga, karena hampir semua wanita kan begitu sudah menopause kan udah turun semuanya tadi. Nah, tapi kalau misalnya nggak menopause kan sehat-sehat terus dia. Harusnya kan memang nggak ada lemas, nggak ada tadi hot flash,
tetap kuat, tulangnya tetap bagus, nggak ada yang kendor kan gitu ya Bu ya, Iya. selamanya gitu. Nah, Mm-mm. nah itu yang saya tahu Bu, yang selebihnya dia juga nggak tahu ini kenapa kita dikasih menopause. Iya, ya baik dokter, benar-benar. Selebihnya Iya, saya terima nggak ngerti. Saya sih berharap juga kita nggak menopause Bu, walaupun nggak hamil tapi tetap sehat kan gitu ya Bu ya, terhindar dari penyakit degeneratif, terhindar Iya. dari penyakit apa istilahnya penyakit kanker, keganasan. Jadi kita kayaknya gendong cucu pun nggak sakit pinggang kan gitu ya. Jadi Mm-mm. umur 70 masih tegak berdirinya. Nah, tapi saya nggak tahu alasan kenapa kita dikasih menopause. Iya. Tapi yang jelas memang dari secara ilmu itu memang ovum itu sel telur. Sel telur kita itu seperti slide saya tadi udah segitu dikasih Tuhan. Dari awal kita dalam kandungan ibu kita, kan kita hamil kan di dalam perut ibu kita. Kita sudah dikasih sel telur sampai kita meninggal. Nah, segitu. Nah, kenapa segitu? Nah, itu nggak tahu saya jawabannya. Kenapa Tuhan kasih segitu? Kenapa nggak dikasih sampai kita meninggal? Kan kalau dibilang ditiup ruh kita kan udah ada tahu umur kita berapa di situ kan. Nah, kenapa nggak dikasih seumur kita hidup itu? Nah, itu saya. Nanti saya cari ya Bu jawabannya. Iya, dokter Nova, Masya Allah. Ya, terima kasih dokter Nova. Iya Sedikit Bu. lebih. Ya, sedikit lebih senang. Iya. Yang penting jangan galau Bu, jangan galau. Mm-mm. Sedikit lebih tenang karena tadi ada sisi positifnya gemukan. Alhamdulillah. Jadi estrogennya agak lama habis ya. Ya, ambil positifnya sajalah. Terima Iya kasih. Bu. Pak. Ada pertanyaan lagi, Umahat, yang mau diajukan kepada Dr. Nova? Apabila tidak ada, maka akan kami akhiri. Umi Sina izin bertanya, apakah akan diambil pemenang dari pertanyaan Ya, ini? boleh 3 pemenang. Tiga pertanyaan terbaik ya. Bisa. Dr. Nova, Afwan boleh minta tolong bantuannya untuk menentukan 3 pemenang pertanyaan terbaik yang sudah ada di kajian pada sore hari ini. Iya. Ada 7. Yang saya kan agak-agak lupa ya. Tapi menurut saya semuanya pertanyaannya itu bagus. Karena memang mungkin hampir semua yang ditanya yang dialami. Jadi bukan pertanyaan titipan kan gitu ya. Yang istilahnya kita tidak tahu apa yang kita tanya. Nah, ini sebenarnya yang dialami sendiri. Jadi mungkin boleh saya nggak ingat pertanyaannya apa. Saya sebut urutannya aja ya. Jadi urutannya itu adalah nomor 1, nomor 3, terus nomor 4. Oh iya. Saya nggak tahu tadi pertanyaannya apa. Cuma saya cuma catat-catat di sini umur 44 dengan umur lebih 50 tahun. Dengan umur 55 tadi. Itu kan maksud saya itu cocok dengan topiknya gitu. Oh ya. Nomor 1 Umi Imas ya, yang tadi menanyakan usia. Nomor 3 Umi Desi. Nomor 4 Umi Hisam ya. Baik, nanti akan dihubungi dari kami, dari pihak Kim. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, sudah selesai materi hari ini, juga semua pertanyaan juga sudah diutarakan kepada Dr. Nova. Izinkan saya sebagai moderator menutup kajian sehat pada sore hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakillah khairan kepada Dr. Nova yang sudah menyempatkan hadir berbagi ilmu, juga kepada umat semuanya yang sudah menghadiri kajian pada sore hari ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan lagi banyak ilmu lagi dari Dr. Nova. Semoga selalu diberi kesehatan untuk semuanya. Baiklah, dengan ini kajian sehat saya tutup. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nova, Umi Sina, juga kepada semua umahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kafaratul majelisnya Umi Catur. Doa kafaratul majelis. Untuk menutup kajian sehat pada sore hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis.
Alhamdulillah. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Jazakillah khairan kasiran Bu Dokter, Umi Catur, sahabatku semua, para asatidzah, terima kasih banyak. Baik, dokter. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bunda atas izinnya. Hai, saya izin end meeting ya sahabat semua. Bu Dokter, sehat selalu Bu Dokter. Jangan kapok Iya. sini lagi ya Bu Dokter. Iya, sampai jumpa. Hai, sampai Iya. jumpa lagi Bu Dokter.